Oke. Wah, banyak nih, ada yang dari Oxford juga. Halo, Anne. Terus ada yang dari Yogyakarta, Universitas Indonesia, UI, halo dari Jakarta. Terus UGM, ada juga yang ada dari Jepang, Tsukuba. Halo, kayaknya lumayan malam ya kalau dari Jepang sekarang. Terus ada dari Banjarmasin. Terus sekarang, ada juga dari Tambun Selatan. Halo, salam kenal semuanya. Oke, sebelum acara dimulai, saya mau ngasih informasi dulu bahwa acara hari ini kita terbagi jadi dua platform karena banyak banget ternyata teman-teman yang berminat untuk join di acara hari ini. Jadi kita bagi dua peserta hari ini. Ada yang join di Zoom dan ada juga yang di YouTube. Tapi no worries, nggak ada perbedaan antara di Zoom sama di YouTube. Jadi kalian yang di YouTube juga tetap bisa berinteraksi dengan kita via YouTube live chat. Dan untuk yang di Zoom pastinya bisa chat dari Zoom chat box ya. Oke. So, untuk hari ini karena kita sistemnya akan diskusi, lebih banyak diskusinya, jadi teman-teman bisa feel free untuk submit question kapan aja ketika kalian mendengarkan misalnya presentasi dari teman-teman pembicara, atau mungkin dari sekarang sudah punya banyak pertanyaan, bisa mulai dimasukkan di submit via chat. Nanti ada teman-teman kita dari PPI Oxford yang akan bantu untuk sorting pertanyaan, dan mungkin nanti ada dari kalian mau misalnya, saya mau tanya langsung aja ke pembicara, nanti bisa hubungi kami, nanti kami akan meng-unmute speaker dari teman-teman semua. Oke, untuk informasi lebih lanjut, banyak banget nih dari UI, banyak banget ya, halo dari teman-teman di Jakarta. Terus untuk sekedar informasi lebih lanjut, ini adalah salah satu acara pertama dari serangkaian acara yang disiapkan oleh teman-teman PPI Oxford untuk program Student Outreach. Jadi ini baru permulaan, akan banyak lagi beberapa acara yang sudah kami siapkan terkait dengan pendaftaran dan juga Student Outreach untuk University of Oxford. Jadi please keep eye kalau mau supaya kalian tidak ketinggalan dalam informasi dari acara-acara kami, bisa dilihat dari Instagram kami di @ppi_of_oxford. Oke. Buat teman-teman yang di Zoom, mungkin bisa dibantu untuk nyalain videonya ya, biar kita terasa, walaupun kita ini virtual discussion, jadi terasa lebih kayak bener-bener the real discussion gitu. Mungkin bisa dibantu buat live on cam-nya. Jadi kita bisa saling kenalan, bisa tahu juga nih muka-mukanya. Mungkin nanti next year bakal jadi teman seangkatan, jadi bisa saling mengenali satu sama lain. Oke. Jadi sekadar informasi lagi, di Oxford University, di Oxford City in particular itu ada dua universitas besar, yaitu ada Oxford Brookes University dan Oxford University. Jadi atau kita biasa bilangnya University of Oxford. Nah, untuk diskusi hari ini kita akan fokus di University of Oxford gitu. Mungkin nanti next time-nya kita kalau akan mengadakan juga mungkin. Jadi nanti buat teman-teman yang mau berminat untuk masuk ke Oxford Brookes bisa pantengin di Instagram kita. Oke. Oke, untuk sebelum memulai acara hari ini ada beberapa ground rules yang bisa teman-teman ikuti selama diskusi hari ini. Oke, berikut adalah ground rules-nya. Jadi untuk yang di Zoom dan bagi peserta di Zoom maupun di YouTube, please menggunakan username yang mencantumkan juga nama asli kalian dan sekolah atau universitas asal atau institusi asal kalau yang sekarang sedang bekerja. Terus selama sesi tanya jawab, nanti kalian bisa feel free untuk men-submit pertanyaan kalian via chat box. Nanti dari tim kami di PPI Oxford akan prioritizing pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Terus untuk teman-teman yang di Zoom, please banget untuk on cam,
menyalakan kamera kalian selama acara berlangsung. Dan yang terakhir, untuk teman-teman yang mau sharing momen hari ini, hari ini diskusi nih, ikut join di diskusi hari ini, bisa sharing di Instagram menggunakan hashtag menuju Oxford. Oke. Mungkin sebelumnya saya akan bacakan dulu secara garis besar acara hari ini. Jadi acara hari ini itu kita terbagi menjadi 4 sesi. Yang pertama itu akan pembukaan yang akan disampaikan oleh our lovely Head of External Student Outreach, Devi Natali. Dan Devi ini adalah master student tahun pertama di jurusan Clinical Embryology, University of Oxford, yang juga mengepalai seluruh rangkaian acara. Jadi bukan cuma rangkaian acara hari ini, tapi seluruh rangkaian acara yang terkait dengan student outreach. Oke, kemudian kita akan mendengar sharing pengalaman dari teman-teman PP Oxford dari program undergraduate, master, dan juga doktoral. Jadi we will cover all student grade gitu. Terus setelah kita mendengarkan penjelasan dari teman-teman pembicara, nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab, question and answer question. So please feel free to submit your question at any time during the talks. Last but not least, we will have a special gift for 3 of our amazing participants. So please make sure you pay attention and also be active during the talks of today's discussion. So nanti ada tiga hadiah spesial dari kami PP Oxford untuk teman-teman semua. Nanti hadiahnya apa? Nanti saya akan umumkan di akhir acara. Oke, untuk memulai acara hari ini, saya persilahkan untuk Devi untuk membuka acara. Mungkin Devi, silahkan. Okay, halo semuanya. Welcome to PP Oxford's first University Admission Webinar Series. My name is Devi Natalie, and I am the Head of External Student Outreach at PP Oxford. This webinar is intended to give information for prospective students untuk bisa prepare their admission untuk akhirnya bergabung bersama kita di Oxford University. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial yang akan menjadi pembicara kita, yaitu Kezia Susanto, Leon, dan Asri Noni. Jadi harapannya adalah semoga webinar ini bisa menjadi inspirasi dan memberikan informasi mengenai admission dan scholarship application. Khususnya juga bisa mendengarkan sharing-sharing dari 3 tamu spesial kita. Seperti yang Dini sempat bilang tadi, ini adalah acara admission webinar pertama dari PP Oxford. Dan untuk nantinya akan ada banyak lagi acara-acara yang akan dipersiapkan oleh PP Oxford. Jadi boleh untuk dukungannya. Then, so now without further ado, thank you everyone who's currently joining into our call, and I will give it back to Dini buat mulai acaranya. Thank you everyone. Okay. Before we begin the talk today, I would like to one more times clarify that as for the little more information, before we proceed to the next talk, jadi di Oxford itu ada 2 universitas besar, yaitu University of Oxford dan Oxford Brookes University. Dan untuk fokus dari sharing pengalaman dan diskusi hari ini itu kita akan fokus di University of Oxford. Oke. Untuk pembicara pertama kita langsung ke pembicara pertama. We have Kezia. Are you there? Oke, Kezia ini adalah second year of undergraduate student in engineering science. Dan Kezia, would you like to share your screen, please? Okay. I will share my screen now. Give me a while. Oh. Sorry. Okay. Can you guys see my screen? Yeah. Yeah. All right. Okay. Hi, everyone. I'm Kezia Susanto, and currently I'm a second year, as what Dini has already said, I'm a second year doing engineering science in the University of Oxford. I'm an undergrad, atau S1. I'm doing S1 now. And today I'm going to be presenting about undergraduate admission. So yeah. Bear with me because both of my Indonesia and my English is not that good, so I'm gonna be like switching back and forth. Okay, this is just a short bio of myself. If you guys are curious about my short bio, I am
a graduate from Penabur International Kelapa Gading, which is an international school, of course. Jadi I directly go from Indonesia to Oxford. I took A levels at school, so my school actually provided the A levels because the school has like a Cambridge curriculum since I was in grade 7. So I just took it there. And because I'm applying to engineering science, so I took 4 A levels, 4 subjects, which is maths, physics, biology, and chemistry. And I got 3 A stars and 1 A. And then I applied to Oxford using that. And so this is the admission journey, or the things that you should know. I applied to Oxford in October 2018, which is where I was like in semester 1, grade 12. And that I applied in 2018 to be able to like get into Oxford in 2019. So I didn't have any gap year. I just like graduate and go directly to Oxford. And then my first tip for you guys who's applying to Oxford, either it's S1, S2, or S3, please read all of the information on the Oxford's website thoroughly. Like read it all, and then go to each and every college, go to each and every department, and like research as much as you can before you apply. The qualifications that they need for the undergrad admission is they accept A levels, IB, or SAT, or something that is like setara dengan these qualifications. And they don't. This is the most like questions that I got from my friends in Indonesia. National transcripts, kayak ijazah SMA, SKUN, apakah diterima? D3 apakah diterima? The answer is no. They don't accept our national transcripts, sadly. So if you guys are in now, like currently in SMA nasional yang nggak menyediakan international qualifications like Cambridge or SAT or IB, you can take as an individual. Jadi you can apply as an individual to the A-level test exam. You can study it yourself and then like take the A-levels or IB or SAT and then apply using that. And they also need your IELTS or TOEFL scores, and you need this scores before you apply. So make sure you do that before you apply. And on the right side, you can see like the whole journey, like just just like the journey, like you apply through UCAS, UCAS.com. If you don't know what UCAS is, you can just search it up, UCAS.com. This is where you apply to most of the UK universities, and you can apply to up to 5 universities, if I'm not mistaken. You apply to UCAS, and then we have admission tests. It's like a written test. You apply for the admission test as well. And both of this is like the first stage. Jadi kalau misalnya kalian tuh shortlisted, kalau kalian diterima dari this stage, kalian akan dapat invitation to academic interview. The academic interview will be like via Skype because it's COVID now. And then after the academic interview, you will get conditional offer or unconditional offer, depending whether your A-level results or your qualification results itu udah keluar atau belum. Kalau misalnya belum keluar, kalian dapatnya conditional offer. Jadi an offer in condition kalau kalian bakal get the results that they need. Kalau misalnya kalian A-level nanti udah keluar, you just submit it to them and you will get unconditional offer afterwards. So yeah, I hope that is clear enough because that's important. The next one, I'll talk a bit about college because I think most of you guys will be like a bit confused about college. So I'm just gonna try to explain as fast as possible. So both Oxford and Cambridge has this kind of collegial system. In Oxford itself, we have 38 colleges. And these colleges are kind of like a self-governing body, like a self-governing corporates under Oxford. It's like kalau di Indonesia kita ada penabur, terus di bawah penabur itu ada kayak SMAK 5, SMAK 6, SMAK 7 gitu. It's like that. So we have different colleges. Semuanya, don't worry, they are all like above the standards of the University of Oxford, punya standards. So all are the same. But you have to know these colleges are like a bit different from each other. Jadi nanti pas kalian tuh apply di UCAS, you can actually choose or pick your college. You can either pick or you can just like open application. That means you don't mind any colleges you're going to be admitted to. But yeah, you just have to know kalau misalnya college itu responsible for your residence, your accommodation, your college societies, and also your tutorials. So you have the opportunity to like
apply to the college that you want, right? So these are the things to consider. You can consider the accommodation, the location, whether it's like close to the city center or not, whether it's like far from the city center. Accommodation, kadang ada yang guarantee you like 3 years of guaranteed accommodation, kadang ada yang cuma kasih kayak 1 year of accommodation, and then you have to like live out by yourself in a private housing. Terus subject availability, like medicine, ada beberapa yang nggak ada medicine, or I don't know, yeah, different subjects. Kadang-kadang college-nya tuh nggak ada subject itu. And then stereotypes, like misalnya di Christchurch gitu, college-nya tuh banyak banget British people-nya, jadi agak-agak posh dan agak-agak kayak high level stuff gitulah. Terus ada size of student body juga, how big the college is. So yeah, these are the things to consider, but I can guarantee you like whichever college you're going to be admitted in, I think you're just going to be fine with it. But yeah, if you have the opportunity to be able to pick, maybe these are the things that you need to consider. And next one is the Oxford life in general. This is from my perspective, actually, from my engineering, as an engineering student. We have 3 terms in 1 year: Michaelmas, Hilary, and Trinity term. And each term is like 8 weeks, 2 bulan. Jadi sebenarnya nggak terlalu panjang ya. It's a very short term. And every week we have, for engineering, we have 8 hours of lectures. Jadi 2 hours per day. And Wednesday we don't have lectures. And then 2 papers to submit, 2 hours of tutorial, sama 5 hours of labs. Those are fine. Lectures and labs are held in the department. Jadi with the whole batch, kita go to the department and do the lectures and labs. But the tutorials are going to be in the college, in your respective college. It is like 1 professor and 2 students. Jadi kayak a private tutorial gitu in your own college. So that's the academic part. And now, the interesting part, which is the scholarship that I got. So my scholarship is Jardine Scholarship. It is basically a full scholarship that is given by Jardine Foundation. And Jardine Foundation is under Jardine Matheson Holdings Company. It's like a very huge British company that has a headquarters in Hong Kong. So they give 3 or 4 years of scholarship depending on your subject. Like me, engineering, I do 4 years. Terus I bakal graduate with master's degree, and they will just like pay for the whole 4 years. Jadi it depends on your subject that you took. And then they have no bonds. So you're not bonded with anything after you graduate. The things that they give you is actually tuition fees. Jadi 700 jutaan per year for your tuition fee, health insurance, visa immigration, 1 return flight ticket di awal kalian kesana, dan di akhir abis graduate you go back to Indonesia, for example, and annual stipend or like pocket money. Itu sekitar 200 juta per tahun. And I can say that it's enough. Kalau nggak shopping banyak, it's enough. And you can apply to Jardine Scholarship through their website. Just type in Jardine Scholarship, apply. Okay, and the last part is COVID-19 impact. This is my last slide, don't worry. Before COVID, we have everything in person, like the interview, going to Oxford, it's all in person or via Skype for the international students. I did it via Skype. And then we have in-person lectures, in-person tutorials, social events are a lot of them, formal balls, pops, formal dinners, welfare tea, gatherings are all in person. But after the COVID-19, it's kind of sad that we have to do it all in Microsoft Teams or Zoom or like online. But I think Oxford is trying their best to still give you like quality teachings and materials. So yeah, kind of a good thing that they're still trying their best to carry out all of the teaching and learning activities. But we just have a lot of restrictions. So yeah, I think that is the end of my presentation. I hope, I was kind of wrapping because we only have 7 minutes, but I will give you, there will be time for you guys to ask questions. And so yeah, I think that's it. Thank you very much, Kezia. So that was really complete. Maybe. So if you, I'm sure that some of our participants
we'll have some more question for you regarding the undergraduate studies in Oxford. So feel free buat submit pertanyaan yang kalian punya untuk Kezia, dan ketika kalian submit pertanyaan tolong nanti dikasih tahu juga ini pertanyaan ditujukan ke siapa. Jadi kita bisa tahu which dari degree mana yang kalian pengen tahu informasinya gitu. Oke, sekedar informasi lebih lanjut. Jadi ini kita sudah menerima lebih dari 150 pertanyaan dari pertama kita buka pendaftaran untuk sesi atau diskusi hari ini. Jadi feel free buat type more question, then we will pick it up. If you are interesting, then we will ask to our speakers. Okay, so next we have Leon. Okay, he is a first year postgraduate master student in material science, yang mungkin lumayan berbeda nih. Kalau tadi kan Kezia udah sharing perbedaan ketika sebelum COVID dan setelah COVID kayak gimana. Nah, kalau Leon ini karena dia first year, jadi kita bisa dengar sharing pengalamannya dia gimana sih jadi angkatan corona. Kalau orang bisa bilang kan angkatan-angkatan yang baru mulai ini, dan either dia mulai atau dia graduate pas di zaman COVID ini dibilang angkatan corona. Jadi apa sih perbedaannya yang dirasakan sebagai mahasiswa baru di Inggris yang jauh banget dari kampung halaman, khususnya di zaman pandemi ini? Leon, please feel free to share your presentation. Unmute. Okay. Hi, thank you Dini buat waktunya. Just as Dini said, ya saya ini termasuk angkatan corona, which is baru datang banget bulan Oktober kemarin. Dan to be honest, saya sendiri tuh belum graduate dari S1. Maksudnya udah lulus tapi belum ada graduation gara-gara corona juga. So something sad, but anyways. Ya, jadi sedikit background. Nama saya Leon Hart. Leon, lebih gampangnya. Ini waktu SMA saya itu di Bandung, di SMA Bintang Mulia. S1 saya ke Taiwan, ke National Taiwan University of Science and Technology in Taipei. Dan itu belajar ngambil program Bachelor of Science in Material Science and Engineering. Dan setelah itu lanjut S2 di University of Oxford, sama juga Material Science and Engineering. Uniknya di Oxford ini, untuk Material Science and Engineering itu cuma menawarkan satu program Masters, which is Masters of Science by Research. Jadi kalau biasa pada tahu di Masters di Oxford atau di UK itu 1 tahun, di Oxford ini untuk Material Science itu 2 tahun. Tapi Masters kita benar-benar by research, jadi bukan berdasarkan nilai-nilai di kelas. Begitu, singkatnya begitu. Oke, next slide. Oke, saya mau cerita dikit aja tentang application process waktu pertama kali daftar di sini. Jadi saya tuh harusnya programnya 4 tahun di Taiwan, tapi karena kredit sudah beres, jadi akhirnya bisa lulus dalam 3 tahun. Jadi sebenarnya September 2019 kemarin, itu baru tahu kalau ternyata udah confirm bisa graduate 2020 ini. Jadi kalau yang mungkin udah pernah punya pengalaman untuk scholarship hunting, waktu ngejar waktunya tuh kayak udah mepet banget dari September itu. Soalnya untuk Oxford sendiri itu deadline pendaftaran January. Gitu. Jadi itu cuma sekian bulan. Dan waktu itu juga posisi ada di Taiwan, which is agak sulit untuk ambil tes IELTS, tapi akhirnya bulan Oktober, November bisa ambil IELTS dan GRE. GRE ini sebenarnya nggak diminta oleh Oxford, cuma karena waktu itu daftar ke beberapa univ lain juga, itu jadi sekalian aja, tesnya sekalian, dan waktu bikin application untuk Oxford sekalian di-submit aja. Soalnya itu bisa jadi nilai plus juga buat kalian. Jadi untuk anak S1 yang misalkan punya SAT, TOEFL, IELTS, atau apapun, itu mungkin bisa dilampirkan aja selama CV kalian belum penuh. Oke, untuk anak S2 juga mungkin yang punya tes-tes lain yang walaupun nggak diminta, mungkin bisa membantu di application. Tapi itu, ya. Oke, next, bulan Oktober sampai Desember, mulai contact referee. Ini kemarin kalau nggak salah ada yang nanya, gimana caranya minta reference letter. Soalnya kan buat daftar ke beberapa univ, banyak banget nih. Pasti ngerasa agak nggak enak sama referee-nya. To be honest, saya sendiri itu daftar ke 6 university untuk S2, dan masing-masing minta 3 reference letter.
Jadi kebetulan saya minta ke 3 referee waktu di Taiwan, dan yang penting waktu itu saya minta bukan ke orang yang punya posisi atau someone who's like very powerful there or punya kontak yang bukan kayak, it's not important the position of the referee, tapi lebih ke kalau mereka benar-benar kenal ke kalian. Jadi referee saya itu adalah dosen thesis S1 saya sendiri, lalu ada dosen yang sering ngobrol-ngobrol bareng juga, yang seperti itu. Dan referee ini sebenarnya nggak harus dari akademik. Soalnya kalau ya misalkan yang ada yang udah kerja atau ada yang udah ngambil internship program, itu juga mereka bisa jadi referee untuk kalian. Tapi yang penting dari referee di sini, reference di sini itu untuk strong reference itu harus seorang yang kenal sama kalian, tahu cara kerja kalian dan tahu kerjaan kalian. Kenapa? Karena dengan begitu mereka bisa nulis sesuatu yang benar-benar relevan sama pendaftaran kalian. Begitu kurang lebih. Oke, jadi Oktober, Desember contacted referee, kebetulan waktu itu ada 3 dan mereka waktu itu udah agree untuk nulis buat 6 university. Jadi waktu itu saya langsung to the point sama mereka, bilang mau daftar ke 6 university, dan mereka oke, nggak apa-apa, tinggal ditulis, asal saya yang nyiapin form-formnya, tinggal kirim link ke mereka yang isi. Begitu kurang lebih. Setelah itu Desember, ini yang agak mepet, yaitu finalize CV dan essay. Ini nanti mungkin bakal dijawab lebih lengkap lagi, tapi intinya untuk application S2 di Oxford, itu mereka minta personal essay dan juga CV. Selain itu, mungkin teman-teman udah ada pada tahu juga, kita harus kontak supervisor kita, potential supervisor di Oxford. Waktu itu saya email ke 3 supervisor, tapi kebetulan dari mereka nggak ada yang email balik ke saya sampai lewat deadline untuk submission. Jadi waktu saya submit itu benar-benar belum dengar balik dari supervisor. But it's alright, just apply dulu aja, karena ternyata waktu sekitar pertengahan Februari, itu salah satu supervisor mereka email balik dan itu langsung invite untuk interview, begitu. Jadi di Februari saya interview, and then April the good news comes and I got acceptance. Di antara Januari sama Februari, waktu saya udah mulai submit application, the next time I did was to look up the scholarships untuk master degree. Rencananya awalnya itu pengen daftar LPDP, cuma mungkin pada tahu LPDP tahun ini nggak dibuka, but fortunately di Oxford itu mereka punya website khusus yang ngelis scholarship apa aja yang bisa didaftar sama potential students, begitu. Itu mungkin ntar ada linknya, bisa dicek juga. Oke, how my application looks like. Jadi my GPA is not really that stellar, it's okay-ish, 3,93 dari 4,3. So the max point is 4.3, not 4. Okay, but something that I really focus on in my application is that I have 2 years of research experience. Jadi kebetulan saya waktu di Bachelor Studies, itu dari akhir tahun pertama udah bisa dapat pengalaman untuk masuk lab. And I think that's something that really helps me in my application. Next is strong recommendation others, as I said. Jadi dari orang yang benar-benar kenal, jadi mereka benar-benar tulis sesuatu yang relevan. Yang ketiga, clear study and financial plans. Jadi waktu itu walaupun akhirnya nggak tercapai untuk daftar LPDP, tapi waktu itu udah jelas tahu gimana caranya kalau misalkan mau daftar ke sini, dapat financial-nya dari mana, lalu studinya mau studi apa, dan kenapa milih supervisor ini, project-nya apa, dan kenapa interested in itu. Next, itu be honest. Jadi apa yang kalian lampirkan di application kalian itu harus benar-benar apa yang kalian punya, jangan sesuatu yang melebih-lebihkan. And the last is to enjoy and be yourself in the interview. Karena in interview itu supervisor benar-benar pengen kenal kalian, bukan pengen dengar hal-hal baik dari kalian. Gitu. Oke, ini tentang majors mungkin nggak terlalu relevan di sini, tapi material science is very broad. And again, it's MSc by research. Bedanya untuk top master di sini itu 1 tahun kalian harus ambil kelas. Kalau by research di sini itu mirip DPhil. Jadi untuk saya cuma perlu ambil 2 kelas untuk 2 tahun, tapi harus menghasilkan thesis. Begitu aja. Oke, research in Oxford. Again, supervisornya di sini sangat down to earth. Jadi mereka bisa diajak ngobrol, dan mereka datang sendiri ke lab untuk eksperimen bareng kita.
Jadi benar-benar waktu interview juga, itu benar-benar mereka approachable banget, bisa diajak ngobrol, dan nggak harus terlalu kayak mendewa-dewakan mereka. Gitu. I think, that's enough from me. Waktunya juga pas banget, hampir habis. Oke, Dini? Oke. Balikin Thank ke you, Dini aja. Leon, buat sharingnya. Dan that's a good point. Jadi untuk kita interview itu, please be honest gitu. Supervisor itu bukan mau mencatat semua kebaikan kita, justru dia tahu kita itu kurangnya di mana dan dia bisa memperbaiki tidak. Jadi supervisor itu kira-kira cocok nggak? Apakah value yang di-offer oleh supervisor itu sesuai nggak sama yang the one that you lack on? Kayak gitu. Ya, dan kita kesini untuk belajar, jadi bukan berarti kita harus tahu semua, tapi kita harus tahu gimana cara nanya pertanyaan yang benar. Mungkin seperti itu. Dulu jokes-nya yang pernah aku dengar itu adalah kalau kamu sudah tahu semuanya, kamu tidak akan duduk di kursi student, kamu akan duduk di ruangan profesor. Jadi don't be afraid kalau misalnya kalian, oh aku masih kurang tahu ini, justru masuk ke sini tuh buat belajar, kan kita di universitas gitu. Okay, that's really good. And then and we receive a lot of questions. Thank you very much. And then let me clarify some other things. Jadi kita sesi hari ini itu kita sistemnya adalah sharing experience. Jadi we will not talk details about like admission, what kind of eligibility for the scholarship. That's all we can search in their website. Mau scholarship ini syaratnya apa sih? Masuk di jurusan ini syaratnya apa? We will not share detail about this because it's really case by case. Jadi buat teman-teman yang mau share chat atau tarik tahu lebih lanjut, feel free to access the website atau bisa juga akses website dari PPI Oxford. We will put more details of the admission process and others in our website, so feel free to check it. Okay. Terus, the last but not least, the most senior one, we have Noni here. Jadi Noni ini adalah mahasiswa doktoral tahun pertama. Again, another angkatan corona that represent the postgraduate studies. Okay, Noni ini di sini ngambil jurusan geoscience. Maybe you will talk more about what kind of jurusan geoscience itu seperti apa sih gitu. Noni, would you like to share your slides? Okay, thank you, Dini. Can you hear me well? Yep. Yep, okay. Share screen. Wait, let me. Okay. Screen-nya udah masuk kan ya? Wait. Okay, so I will start. Okay, jadi buat background, buat cerita hari ini sama masih tentang admission juga, tapi untuk DPhil. Kalau tadi dengerin cerita Leon, sebenarnya untuk DPhil nggak jauh beda dengan Master by Research. Bedanya di durasi aja kali ya. Tapi untuk admissions mirip banget. Untuk background study sendiri, jurusan di Oxford sekarang ambil Earth Sciences. Untuk scholarship itu Jardine, jadi sama dengan scholarship-nya Kezia, cuman aku di postgraduate level. S1 dulu di ITB, ambil teknik geologi. Kemudian S2 ngambil Master of Science di IFP School, itu di Prancis, ngambilnya Petroleum Geoscience, kemudian sekarang di Oxford. Mungkin buat latar belakang juga, S3 aku sekarang sangat berbeda dengan S2, jadi nggak spesifik ke petroleum, jadi balik lagi ke root-nya science, dan itu bisa aja. Jadi di sini saking broad-nya si spektrum science tadi, mungkin tadi dijelasin juga sama Leon, jadi sebenarnya masih perlu relevan background-nya, cuman nggak perlu berspesifik kayak S2 kamu dulu ini, S3-nya akan harus di bidang itu juga, nggak gitu. Kalau untuk pekerjaan sendiri, aku udah sempat jadi geologis di beberapa tempat, kemudian sekarang sebenarnya statusnya jadi dosen di UI, gitu. Jadi, tapi lagi tugas belajar, gitu. Nah, buat admission proses sendiri, bentar, next. Oke. Slide aku nggak se-fancy punyanya Kezia dan punyanya Leon, I'm sorry. Tapi balik lagi tadi kata Dini, setiap orang bakal case by case banget. Tadi kalau lihat timeline-nya Leon kan, dia jelasin tuh Desember dan seterusnya. Kalau untuk aku sendiri beda banget dengan timeline-nya Leon. Jadi
kalau dari aku sendiri yang aku lakukan pertama kali adalah ngubungin potential supervisor dulu, dan itu aku ngubunginnya Juli 2019 untuk admissions tahun ini, Oktober 2020. Jadi kalau dihitung nih setahun lebih aku udah ngubungin kayak supervisor yang pengen aku kerja bareng. Dan ini juga beda-beda tiap orang, tapi tadi kalau Leon dia sampai email 3 supervisor dan baru dapat respon Februari, aku dari Juli ini aku email, kayaknya selang 3 hari apa berapa hari udah langsung di-reply. Jadi I don't need, bahkan aku nggak ngubungi banyak supervisor, cuma satu dan langsung goal. Jadi emang tiap orang tergantung banget rezekinya dan tergantung banget dia ngubungin profesor ini available nggak buat terima PhD student kayak gitu. Jadi untung-untungan, dan tapi tetap harus dicoba juga ke semua orang. Terus tadi benar kata Kezia juga, a lot of time and research. Jadi terutama kalau untuk DPhil kan itu akan menjadi hal yang kalian kerjakan selama 3 tahun ke depan ya. Jadi make sure you know what you are going to do. Terus supervisornya ini siapa, apa aja yang dia udah kerjain, kira-kira kayak gitulah. Kemudian next adalah upload documents. Dokumennya nanti kayaknya next akan aku jelasin. Kemudian terakhir adalah interview. Nah, ini hanya untuk university admission. Kalau untuk scholarship, untuk Jardine itu kayak a whole different separate process. Jadi timeline-nya juga akan beda. Jadi mungkin next akan ditunggu aja di PPI Oxford akan mengeluarkan webinar yang khusus untuk scholarship. Ya, jadi kalau untuk proses dilihat di sini kira-kira setahun lebih buat daftar DPhil. Nah, yang agak tricky juga adalah finding supervisor atau research project tadi. Kalau untuk art sciences, nanti ada 2 cara. Ada yang versi kita bikin proposal sendiri, kemudian kita cari profesornya. Tapi kalau aku pakai cara yang, jadi mereka kalau di website ini ada websitenya, ada open projects. Jadi di website Art Sciences ada DPhil Projects 2021. Jadi kayak kita bisa lihat yang projects open apa aja, terus siapa aja supervisornya. Kalau kayak gini sebenarnya risknya adalah nggak semua projects yang available cocok sama background kita atau yang pengen kita kerjain. Tapi might be easier karena berarti mereka punya slot buat DPhil students di bidang itu. Kalau project kita sendiri yang kita propose, mungkin di kitanya enak buat ngerjain, artinya kita lebih suka bidangnya, tapi belum tentu profesornya ada yang mau accept. Jadi dua-duanya caranya ada risknya dan ada pro sama konnya sih. Kira-kira kayak gitu. Terus kalau udah nemu project yang dipengenin, biasanya nanti ada email supervisornya yang PI atau dari si project itu, kita tinggal email aja, kita ngomong. Kalau aku sendiri bikin email sepersonal mungkin, kayak introduction, background, aku pernah riset apa aja, aku tertarik sama research project Anda yang ini, bla bla bla. Ya, terus tinggal nunggu reply. Terus kalau documents, ini juga aku di sini noted, documents yang dibutuhkan akan varies tergantung course atau program yang kalian apply. Untuk Art Sciences sendiri kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5 documents yang harus diupload. Jadi transkrip tuh S2 doang, jadi yang terakhir. Atau kalau kalian apply yang langsung, ada juga program yang dari S1 langsung S2, S3, itu berarti transkrip S1. Intinya transkrip terakhir, CV, research proposal, written work, both of this, ini ada detailnya, jadi kalau diklik nanti kalian bisa baca itu isinya apa. Kemudian tadi references, setuju banget sama Leon udah dijelasin. Kalau di DPhil, aku nggak tahu kalau di DPhil jurusan aku, 3 overall, of which at least 2 should generally be academic. Jadi emang yang dicari lebih ke academic background, jadi kalau bisa references-nya dari academic background 2 out of 3. Terus English languages, ada IELTS, nanti ada level-levelnya bisa dibaca juga di website. Student life experiences di sini karena angkatan corona sebenarnya kurang maksimal, tapi tetap bisa mengalami banyak experience. Ada mostly what I did is lab work, jadi kita ke lab nulis, baca, tapi nggak lupa juga tetap rekreasi. Jadi di sini banyak banget ke park, bisa jalan-jalan, jadi nggak stres, tenang aja. Dan banyak teman orang Indonesia juga di sini. Terus kalau ini highlight aja, sebagai Muslim sendiri, sebagai minority, di sini juga orang sangat open. Intinya ada association buat Muslim, ada prayer room. Kebetulan prayer room aku deket banget sama departemen, jadi bisa sholat
5 waktu bahkan kalau lagi di departemen. Ada jadwalnya juga, kemudian untuk masalah halal food and everything juga semuanya ada infonya kalau mau beli daging halal di mana dan seterusnya. Habis stopwatch aku. Oke, tapi that's all for me. Mungkin nanti nextnya bisa di-cover dengan pertanyaan gitu. Balik lagi ke Dini. Okay, thank you, Noni. Okay, that was really interesting talks dari 3 pembicara kita. Dan ini, again, saya tekankan ini tuh sharing pengalaman ya, teman-teman. Jadi bukan jadi acuan utama kalau teman-teman mau apply di sini gitu. Oke, terus sebelum kita proceed to question and answer session, saya mau menambahkan sedikit sih dari yang tadi Noni bilang. Kalau Noni tadi bilang kan ya kalau Muslim di Oxford itu sangat diterima banget, benar banget. Jadi kalau ada pertanyaan kemarin, gimana kalau misalnya pakai hijab? Look at me, look at Noni, we were fine. Dan kalau untuk makanan-makanan yang pengalaman saya sih ada banyak banget, bahkan ada perkampungan Arab juga di sini. Dan kalau misalnya mau cari makanan halal itu very accessible, so don't need to worry about that. Gitu. Oke, kita masuk langsung ke question and answer aja ya. There are a lot of questions we received today. So for the first one, mungkin ini untuk Noni dan Kezia. Jadi tadi ada mention bahwa one of the step you've been through to apply in Oxford is an interview. What is an interview like for you? I mean, like for Kezia for the undergraduate, and then for mungkin bisa sharing gimana interview buat postgraduate. Mungkin bisa di-cover sedikit aja, disentil gitu. Apa aja sih sebenarnya yang dipertanyakan waktu interview. Dan ini pasti case by case ya. Mungkin interview yang pertanyaan yang aku dapat mungkin beda juga sama Noni, walaupun kita sama-sama doktoral gitu. Oke, dari aku dulu kali ya. Oke, ya. Interview aku dulu, itu kan interview kita semuanya academic interview. And so, what I know from my own experience sama my friends' experience at least, interview yang mereka kasih, questions yang mereka kasih profesornya, itu adalah questions yang kemungkinan besar kita nggak tahu jawabannya. Jadi kalau misalnya aku mau bilang kayak apa yang harus di-prepare sebelum interview, ya mungkin bisa kalau kalian punya waktu untuk baca-baca lagi A-level stuff, syllabusnya, terus ingetin lagi kayak formula atau important stuff yang harus kalian tahu gitu untuk subjek itu. Tapi most probably question-nya itu bakal kayak super out of your mind gitu. Kayak mereka bisa nanya apapun dan biasanya sesuatu yang kalian nggak expect. Tapi jangan khawatir karena apapun question-nya itu yang mereka mau lihat tuh your thought process gitu. Mereka tuh nggak berharap lu bisa langsung tahu jawabannya. They actually don't expect you to actually answer it kayak directly pas mereka kasih question. They just want you to try to like see how you think about it, how your thought process works. Kayak kalian udah dapat ini, terus kalian ngomong aja, like articulate everything that is in your brain. Kayak, okay, I see ini questionnya, given-nya apa, what should I do to get the solution? Most of the time, actually in my interview, I didn't know the answers to most of my questions. Tapi profesornya tuh ngebantu aku, jadi kayak mereka kasih aku hints, dan it just ended up being like a discussion. They want to see whether we are going to like grow using the Oxford system with the tutorial system. So yeah, it's like a tutorial setting. Don't really worry about it. There is nothing much to do about it as well because the question's going to be super random. That's right. Oke, mungkin Noni? Oke, kalau untuk DPhil, basically 3 hal sih. Pertama lebih kayak motivation, karena kayak you will do this research for like 3 or 4 years. Kalau nggak high motivated, pasti ya nggak di-prefer. Jadi kalau bisa dilihat lebih kayak enthusiasm-nya. Kenapa sih mau S3 di Oxford gitu? Kenapa nggak di institusi lain kayak gitu-gitu? Terus related juga ke research experience, udah pernah ngapain aja, gitu-gitu. Terus terakhir related sama proposal sih, kayak sebenarnya kan kita sebenarnya kan
aku sendiri belum tahu banyak tentang apa yang aku kerjakan gitu kan, baru baca-baca doang. Jadi tapi ditanya kayak kira-kira ekspektasinya apa nanti dari research ini, atau hipotesisnya ada atau belum, terus kenapa sih mau research ini, gitu sih. Lebih ke kalau ke DPhil mungkin, kalau undergrad mungkin ngetes banget, tapi kalau ke DPhil lebih ngeliat ini orang bakal bisa diajak kerja nggak, atau bakalan bisa nggak handle 4 tahun ke depan sendirian nge-research tentang hal ini, lebih kayak gitu sih. I totally agree. Buat DPhil itu it's really long journey gitu. You will stay, Noni 4 tahun, 3 tahun di sini? 3-4, mungkin 4. Ya, ya kan, it's really long journey. Dan orang selalu bilang DPhil is a marathon, not sprint. Jadi make sure waktu pas kalian interview itu selalu mindsetku sih. Selalu setiap interview itu harus 2 arah. Kamu kerja mau apply apapun, interview itu 2 arah. You need to tell them what your expectation, what kind of things or value you want to learn from them, and they will tell you what kind of value they want from you, gitu. Jadi ya, don't be afraid to talk back, atau misalnya mau nanyakan hal lain gitu pas interview. Okay, and then we have ada satu really interesting question. This is asking about extracurricular activity, dan ini kita dapat dari peserta Zoom kita, Fitri. Mungkin Fitri mau sekalian ditanyakan, mau nanya langsung. Halo. Oke, kalau misalnya enggak, mungkin aku aja kali yang nanyain ya. Terus mungkin ini khususnya buat Noni sih. Jadi kan Noni udah ada masukin tadi di presentationnya bahwa ada activities, extracurricular activity, dan professional experience. Sebenarnya seberapa sih pentingnya punya professional experience untuk menunjang aplikasi kamu selama waktu pas apply ke Oxford? Oke. Sebenarnya nggak terrepresentasikan sih. Maksudnya kayak di dokumen juga cuma di CV aja aku sebut, dan pas interview nggak disenggol-senggol banyak. Dan kayaknya as long as kalian punya potential, bahkan kayak satu cohort aku, satu angkatan yang baru masuk, ada yang langsung S1 atau baru beres master dan langsung S3 gitu, langsung ambil DPhil. Jadi mungkin perlu, artinya kalau emang professional experience kita menunjang untuk jadi DPhil student, kayak aku kan, karena aku dosen, jadi aku research, jadi aku highlight research aku sebagai dosen di application. Tapi kalaupun enggak, misalkan kayak langsung S1, S2, langsung S3, I think nggak masalah. Dan mereka, selama kita di enthusiasm-nya ada, motivation-nya ada, mereka akan sangat open sama application kita sih, dari experience aku ya. Jadi they will look you as the whole gitu, bukan cuma misalnya kamu punya experience apa yang cuma dilihat. Kalau misalnya misalnya kalian bilang nilai aku misalnya nggak nyampe nih, tapi if you have more value in the other part, misalnya kalian punya experience bekerja, volunteer, they will consider about that. Gitu. Terus okay, and then we got a lot of question for master degree, Leon, so be ready. Banyak banget yang nanya, kalau Leon kan tadi master by research, sedangkan kita tahu di Oxford, di UK itu ada two kind of master by research and by thought. Bisa dijelaskan nggak secara singkat aja gitu? Apa sih perbedaannya kira-kira? Bedanya lumayan sih. Untuk master by research itu yang jelas, itu biasanya sekitar 2 tahun atau sampai tesis kita beres. Jadi kalau misalkan tesisnya lama, bisa sampai 3 tahun. Something like that. Jadi lebih mirip DPhil. Kalau master by thought itu lebih mirip untuk ke S1, which is kalian harus beresin kelas credits. Mungkin kalau ada yang tahu, Devi juga tadi, dia master by thought. Jadi itu dia dia S2 di sini, tapi itu sistemnya 1 tahun, harus beresin kelas-kelas yang mandatory. Begitu. Dan di akhir, biasa untuk master by thought itu juga di akhirnya bakal ada thesis. Tapi fokus mereka mungkin nggak terlalu ke tesisnya itu kalau dibanding master by research. Sedangkan untuk aku di sini, master by research itu benar-benar fokusnya ke research. Jadi literally selama 2 tahun di sini itu cuma required buat ngambil 2 kelas.
Satu kelasnya paling sekitar 9 pertemuan, jadi total 18 pertemuan, sisanya semua dari research semua. Dan dari kelas itu juga aku nggak dapat nilai sama sekali, jadi nggak ada GPA, nggak ada IPK, nggak ada score sama sekali, but totally from the thesis. Jadi kalau thesisnya udah beres, defense-nya juga lolos, habis itu ya udah lulus begitu. Itu untuk master by research mungkin. Oke. Kalau kan Noni sama Leo nih dua-duanya by research ya, berarti you have to get supervisor first. Apa aja sih yang kalian consider when you choose the right supervisor? Leon mungkin duluan. Boleh, aku dulu. Kalau aku sih sebenarnya nyarinya ke topiknya dulu. First point of interest-nya topiknya dulu. Topiknya tuh cocok nggak sama kalian, cocok nggak sama interest kalian, apa yang mau kalian lakuin, begitu. Abis itu baru mulai cari, kalau gue ya, mulai cari dia itu work ethics-nya cocok nggak sama kalian. Itu bisa dapat dari misalkan kadang suka ada research group-nya, atau misalkan ada kenalan, kakak-kakak kelas di sini bisa mulai tanya-tanya gitu. Prof ini orangnya gimana sih? Maybe sama kayak di lab-nya gimana? Soalnya kayak apalagi untuk DPhil mungkin, apa untuk 2 tahun, kalau memang ternyata nggak cocok sama profnya tuh mungkin bakal agak sulit melaluinya gitu sih. Yes, sama sih kalau aku juga basically dari topik dulu terus baru ke work ethics, walaupun emang agak susah kali ya. Maksudnya kalau kecuali tahu orang dalam atau yang kita kenal. Tapi balik lagi pengalaman aku ya, nggak tahu sini baru anak baru, cuman orang-orang di sini sangat open dan artinya untuk work ethics kayaknya semua prof will work well with us sih. Yes, dan approachable banget dan mereka sangat open to discussion. Jadi there's no need kayak sampai aduh gue suka topiknya tapi kayaknya dia strict banget ya kayak gitu-gitu, nggak ada sih di sini. Semuanya everyone is very tadi approachable dan enak buat diajak kerja bareng. Dan mungkin kalau soal work ethics itu kita bisa lihat waktu interview sama mereka. Soalnya di sini ada beberapa kasus yang gue tahu itu beberapa profesor bisa interview satu orang. Jadi ya kalau memang tertarik sama topiknya bisa coba daftar dulu begitu. I think that's from me. Ya benar banget sih ya. Kalau misalnya untuk work ethic itu begitu penting untuk di-consider because you will work with them. Jadi dia yang akan menilai kamu juga. Jadi make sure that you get the right supervisor. And little bit tips from me, bisa sebelum kalian apply di supervisor itu, bisa kalian coba tanya salah satu murid yang di bawah supervisornya dia. Jadi tanyalah misalnya, oh gimana sih sistem bekerja dengan supervisor itu, that will give you more insight. Tuh. Oh, another thing, mungkin buat teman-teman yang baru mau daftar, itu kalau di material science, di project-projectnya itu mereka listing. Jadi project ini open untuk master doang, untuk master dan DPhil, atau untuk DPhil doang. Itu juga harus jadi consideration. Yeah. Soalnya kalau kalian daftar sebagai master students untuk yang DPhil only, itu kemungkinan keterima kalian kayaknya kecil banget gitu. Something like that. Okay, thank you. So, then we have one more question about the admission process from Dinarti. Do you want to ask by yourself? Hello, everyone. Actually, I was before a lecture from Indonesia biochemical engineering. I teach basic calculus 1 and 2. And I would like to ask for, I'm looking for a doctoral program, but now I'm living in Abu Dhabi with my husband. The one that I'd like to ask, it's better for me to write a proposed research by myself independently, or I am starting to search for the university and the supervisor. Which one is better? I think that's my basic questions. And then for this, my second questions, I am a mother of three children. It's possible for me to, we talk about Oxford. Is it possible for me to go to Oxford and then live enough from the loan, from the scholarship? Yes, or do I have to looking for a part-timer as a
assistant research or something like that. Yes, I think that's two of my questions. Thank you very much, everyone. Good luck for all of you. Thank you very much for the question. Ini ada info tambahan. Jadi kalau tadi kan kita due to some technical error, we start the discussion a little bit late. So we plan to prolong this discussion until 2:20 p.m. So if you want to leave at 2 p.m., that's feel free to do that. Oh, sorry. So 8:20 for in Indonesia. Jadi jam 8:20 untuk yang di Indonesia. Sorry, I was thinking about the time in UK. Okay, then for the question from Dinarti, yes. Noni, you can help to answer this question. Okay. First question tadi, is it better to write research proposal first atau find supervisor first? Yes. Sebenarnya both way works. Kalau emang udah punya ideas, misalkan ada research yang emang mau dilanjutin atau udah ada ideas dari S2 gitu, misalkan just write your own proposal, kemudian cari profesor yang will match atau yang kerjanya mirip-mirip. Tapi resikonya tadi yang udah aku jelasin, kayak probability si prof ini akan nerima project kita mungkin nggak sebesar kalau misalkan kita apply advertise projects. Jadi kalau aku sendiri caranya aku sendiri apply ke advertise projects. Jadi emang udah ada slot buat di-fill student di situ kan. Jadi chance probability-nya lebih besar instead of kalau aku writing my ideas terus kita propose. Walaupun bisa juga. Cuman ya aku nggak tahu, mungkin Dini nanti bisa share experience-nya Dini. Tapi emang yang aku dengar sih dari teman-teman yang kebanyakan udah bareng kerja sekarang, kebanyakan emang apply yang advertise project. Jadi find supervisornya dulu, kita ikut projectnya profnya lah, intinya kita ngikut gitu. Walaupun ya mungkin Dini bisa sharing prosesnya Dini. Oke, kalau case-nya aku sama aja sih sebenarnya, find the supervisor first. Tapi mungkin ada beberapa supervisor dari teman-teman aku yang dia memang minta you need to write your own research proposal. Dan it's not because they want you to do all of the things you write in your research proposal, tapi lebih kayak dia mau tahu how the way of your thinking, how you solve the problem, gimana sih critical thinking-nya. Mungkin itu sih yang lebih dilihat dari supervisor-nya. Jadi kalau daripada buang-buang waktu ya, mending pertama find the supervisor then ask, do I need to prepare the research proposal? If yes, then do that. If no, that we can proceed to the next step. Oke, untuk untuk yang tadi tanya masalah berkeluarga juga ya. Sebenarnya sih dari semua speaker di sini tuh kita belum ada yang berkeluarga. Tapi banyak banget teman-teman di sini yang di Oxford juga membawa keluarga. Jadi kalau misalnya untuk di Oxford suitable for live for the family, yes. Tapi kalau untuk fundingnya mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut gitu, karena yang setahu saya ada beberapa funding yang memang dia mengcover keluarga, ada yang tidak, dan kalau tidak pun beberapa teman di sini mensiasatinya dengan entah spouse-nya itu bisa bekerja part time, dan untuk kitanya sendiri yang sebagai student itu juga bisa sebenarnya kerja part time, tapi it will depend on your performance. If you perform really good during your first year, then you might get some offer to do like teaching assistant or research assistant, and then they will give you some amount of money. Tapi ya, it will depend case by case banget gitu. Atau aku tambahan kali ya, masalah financial juga sebenarnya bisa di-communicate kok ke supervisor. Artinya kayak tadi karena mereka sangat approachable dan ya sangat baik. Misalnya kalau open aja, kayak kalau emang ada financial problem, beberapa teman yang aku tahu dia langsung, oh ya udah kamu jadi demonstrator aja di lab aku, oh kamu jadi teaching assistant aja gitu, dan mereka sangat helpful, jadi don't worry. Okay. Then maybe we will talk a little bit about the funding since we already start talking about it. Jadi ada juga pertanyaan dari YouTube
Ini bisa entah Kezia atau Noni yang jawab. Is there any recommendation to apply scholarship first before applying for school or the other way around? Jadi pengalaman kalian aja, kalian tuh apply schoolnya dulu atau scholarshipnya dulu? Oh, kayaknya beda deh aku sama kalau PhD ya. Kalau undergrad itu apply-nya barengan pas apply Oxford juga. Jadi pas aku apply Oxford itu kan UCAS deadline buat Oxford itu 15 Oktober. Kalau misalnya Jardine itu aku apply-nya deadline-nya itu 22 Oktober. Jadi kayak 1 minggu setelah deadline-nya UCAS. So pas lagi apply Jardine itu apply-nya pas lagi apply ke Oxford juga. Jadi you didn't know, you belum dapat offer apa-apa dari Oxford, tapi you apply Jardine juga gitu. And they have like 2 different process. Oke, kalau buat aku sendiri, Jardine juga nanti agak complicated. Ada 2 cara sih. Kalau aku sendiri pribadi, aku daftar Jardine dulu tadi by Juli 2019, kemudian baru daftar Oxford Januari 2020. Jadi udah dapat Jardine, cuman conditional, kemudian baru apply Oxford, baru dapat both Jardine dan Oxford. Tapi ada juga jalur yang apply Oxford dulu, kemudian dapat offer, baru apply Jardine. Jadi akan berbeda-beda tergantung kita mau scholarship yang mana. Dan itu tuh case by case sekali Yes. gitu. Dan scholarship itu nggak cuma Jardine. Jadi a lot more scholarship. What I know there is untuk di departemen aku di medical department itu ada studentship prize yang bisa di-apply buat mahasiswa doctoral degree-nya. That's also a full scholarship. Jadi itu pasti akan berbeda sekali pengalamannya atau step by step-nya dari misalnya teman-teman yang di Jardine. Juga ada beberapa beasiswa lain, ada Stevening dan PD-PD. So make sure you pick the right scholarship that cover what you need and then you can fulfill their expectation gitu. Karena kan setiap scholarship pasti punya kriterianya masing-masing. Jadi bukan cuma apply buat kita yang kita admissionnya aja, tapi juga scholarship itu juga harus dicari yang paling benar gitu. Oke, terus mungkin untuk next-nya, untuk terakhir, kita bakal tanya-tanya masalah student life kali ya. Jadi student life-nya itu gimana sih selama di Oxford? Mungkin Noni bisa cerita dulu, as a minority, how you feel. I mean like we all are minority here. We are Asian, dan Asian adalah minority here. Then how maybe you can share your experience become a Muslim student here. Well, tadi sih balik lagi ya. Kayak orang-orang di sini sangat open, dan kalau coba jalan di Oxford kayak just any day, you will hear I think more than 5 different languages, karena sangat international dan sangat multicultural. Jadi kayak don't worry, kayak here and there nggak cuma dengar bahasa Inggris kok. Terus ya everyone sangat open aja, dan nggak ada masalah sih sebenarnya, nggak beda-beda banget sama hidup di Indonesia juga. Jadi tadi udah sharing juga masalah halal food, beli halal meat, itu juga ada infonya, deliveries, restoran apa aja. Dan mereka sangat respectful, kayak aku sempet minta, kalau nanya misalnya kayak, gak tau ya di tiap departemen mungkin beda, tapi di departemen aku sendiri kayak bisa di-provide kayak space buat kalau mau pray di situ, space kosong, nggak ngomong aja ke departemen, dan it's okay itu. Dan selain halal food tuh di sini ada kosher namanya. Yes. Jadi it's really similar with halal food, so you can also make it as one of your choice. Terus untuk Noni dan Leon, kalian kan baru banget nih angkatan corona. Shock culture nggak sih? Apa sih struggle paling susah, atau how you feel gitu? For me, Leon. mungkin gue dulu ya. For me, gue agak shock banget sih. Soalnya S1 gue waktu kemarin di Taiwan kan, which is very Asian culture, very Far Eastern culture. Tiba-tiba ke sini tuh kayak berubah banget. Kalau dari project sendiri, di dalam lab sendiri, itu ya tadi yang gue bilang kayak profesor di Asia, at least di Taiwan, itu very like ada jarak banget sama mahasiswa. Jadi mereka tuh bener-bener kayak bos banget. Bukan bos lah, kayak atasan banget gitu. Jadi mereka apa-apa tuh kita yang ngelakuin, tapi instruksi dari mereka. Sedangkan begitu di sini, gue sendiri kaget ngeliat profesor gue ada di lab, lagi nge-lab sendiri gitu. Maybe yang dari teknik kimia atau dari fisika, mungkin tahu prof gue tuh di lab bener-bener ngelakuin Raman sendiri, SEM sendiri, XRD sendiri.
which is something yang gue nggak pernah lihat sebelumnya. Itu satu. Yang kedua, mungkin di luar juga orang di sini mereka bener-bener international banget di Oxford. Jadi every culture you can think of, you can find it here in Oxford, which makes it a very interesting place to be. Gitu. Kalau Kezia mau sharing gimana waktu pas pertama kali, karena kan pasti kamu kan belum corona tuh, pasti social life-nya akan lebih banyak juga gitu, berinteraksi sama orang lain. Gimana tuh waktu Social pertama life gue, to be honest, depan Zoom sih. Sama kita angkatan corona kan lebih banyak spending time in our room gitu. How you feel? Honestly, you guys yang baru datang this year itu missing a lot of stuff. Oxford is so much more than that. Oxford is so cool and so fun. They have like kayak culture-nya tuh menarik gitu menurut gue. Nggak tahu ya, mungkin menurut gue Western culture agak-agak menarik. Cuma they have like such a polite manner. Terus we have so many formal dinners. Jadi kayak Harry Potter stuff gitu loh. Pakai matriculation apa sih namanya? Safas. Iya, Safas kita yang kayak Harry Potter gitu. Terus kita duduk bareng makan formal dinner itu kayak hampir tiap minggu. And then like you have so many events, gatherings gitu, kayak tea, minum wine, apa kayak seru banget. So I hope next year you guys can. Yeah. Oh, mungkin gue nambahin lagi. Untuk culture shock itu, kalau untuk kita postgraduate, itu setahu gue dibagi jadi department sama dari college. Itu ada namanya, what's it called? Postural support, I think. Jadi kalau memang kita ngerasa ada sesuatu culture shock atau merasa ada harassment or something, itu selalu ada seseorang yang bisa kita ajak ngobrol gitu. Dan dari college gue sendiri itu, untuk waktu minggu pertama gue datang ke sini, mereka benar-benar ada kayak event, seminar tentang culture shock in the UK and stuff like that. Which is helps a lot gitu. And another as well-being as well kan. Jadi banyak banget juga. Jadi Oxford is very supportive for your well-being, and they really care about your mental health. Bahkan beberapa hari yang lalu aku juga sempat dapat email buat if you have feel something about this COVID situation, then feel free to communicate or to access this link. Nanti ada orang yang benar-benar akan take care of your mental health here gitu. So don't worry about that. Tapi sedih juga sih kalau yang kata Kezia tadi. Jadi banyak banget yang social event ya. That's what I really looking for. Karena aku sebenarnya harusnya masuk di Oxford itu tahun 2019, bukan di 2020. Then I postpone for 1 year, and then those 1 year like boom, something happen, corona gitu. Jadi sangat banyak banget social event yang kita nggak bisa ikutin gitu. Okay, then maybe the last one, can you share a little tips for you to maintain your study dan well-being di sini? Gimana kalian tetap bisa waras dari 3 perspektif ya ini ya, dari undergrad, master, and doctoral. Mungkin Kezia bisa share duluan. Nanti gimana sih kamu caranya memaintain kehidupan social and academic life here to basically supaya kamu tetap waras gitu selama di sini. Apa ya? I think every services in Oxford is like best of the best in the world. Kayak Oxford is like one of the best university. Jadi kayak probably what I always think in my head is like I am in such a good place. Kayak this is Oxford gitu, so I need to do my best. At least udah sampai sini gitu, jangan malah kayak pas sampai sini tuh ngerasa kayak the doors of opportunities kayak open in front of me gitu loh. I have so many supports buat career. Nanti pas lulus itu banyak banget support juga dari Oxfordnya sendiri. And societies, there are a lot of societies, every kind of sports you want, dance, any academic, ini kenapa sinar-sinar gitu ya. Academic stuff, itu semua ada. So like, just be involved in so many things that you're interested in. Terus kalau misalnya ada apa-apa dengan dirimu, jangan ragu buat just email the welfare team. They have like a huge welfare team for each college. And just talk to your friends. Like everyone here is very, very welcoming and are always there to help you. Mm-hmm. And if our participant you want to ask us about the specific student life, feel free to drop your question in the question box here. So, maybe Noni sama Leon bisa share juga gimana? Noni dulu mungkin?
I know that oke. will be really intense, right? For us to adapt in this kind of new situation. Yes, how to maintain well-being ya. Yes, sebenarnya sama sih. Maksudnya kayak yang penting have a good routine. Apalagi gara-gara COVID ini kan kayak basically kayak kita hidup di box ya, kayak di our room in our house gitu kan. Jadi yang penting have a good routine. Setiap hari bangun jam berapa, ngerjain apa sampai jam berapa, terus exercise, terus connected with other people dan ya tadi udah disebut sama Kezia juga, there are so many people who will support us. Jadi sebenarnya nggak terlalu stressful asal kita bisa keep positive attitude dan positive thinking. I think ya itu sih yang works for me at least. Leon, ada yang mau ditambahin? Again, gue bilang tadi di sini banyak support dari department, dari college, which is very helpful. Dan selain itu, walaupun kita sekarang COVID, kita banyak whining tentang kita nggak bisa ikut formal dan lain-lain. Tapi on the positive, dengan quality service di Oxford ini, gue rasa if you're in the time of pandemic kayak corona ini, Oxford is one of the best place to be, I think. Karena walaupun kita ya kita semua di Indonesia di mana-mana semua juga ngerasain corona. Tapi di sini walaupun kita jadi ada via Zoom dan lain-lain, tapi teman-teman kita yang lain beberapa itu mereka masih ada kelas-kelas yang one-on-one meeting and stuff like that. And I think it's only Oxford can do something like that menurut gua. Selain itu kita juga di sini banyak society kan. Salah satu yang ngebantu gua untuk stay sane itu society itu. Jadi walaupun kita social distancing, tapi kita tetap ada social life, which is contohnya ada walking society, ada board game club society, photography society, stuff like that menurut gua. Dan itu sangat membantu. Dan di PPI Oxford sendiri banyak banget loh kita punya social event juga di sini. Jadi don't worry, Corona will not prevent us to socialize. Okay. Dan di sini saya mau ngingetin juga, I already mentioned earlier, kalau nanti kita akan pilih 3 orang buat dapat special prize from us. So if you would like to share your experience during this talk, please make sure you use the right hashtag. Kita pakai hashtag menuju Oxford gitu. And be active. Maybe we can pick one of you. Oke, mungkin sambil nunggu pertanyaan lagi kalau ada yang mau ditanyakan, saya mau sedikit nyinggung masalah, ada yang tanya masalah untuk medical school. Jadi kalau untuk application medical school itu gimana sih kalau di sini gitu? Apakah karena di medical school ada dua macam IPK klinik dan preklinik gitu. Jadi di sini itu medical school juga sama seperti school-school lain yang dia sangat varies from one school to another school. Jadi make sure kamu waktu pas mau apply itu juga harus ditanyakan dia mau menggunakan IPK yang mana. But from my experience, biasanya dia menggunakan IPK waktu S1. Jadi IPK kalian preklinik itu yang digunakannya. Gitu. Oke, mungkin buat teman-teman yang join di sini, kan sudah banyak nih mungkin dapat informasi-informasi dari speaker kita. Kira-kira, what's your favorite parts dari school in Oxford gitu? Kira-kira apa sih yang kalian very looking for to apply in Oxford University? Mungkin bisa share ya di question box kita. Okay, that was really intense discussion. Karena terbatasnya waktu, kita akhirnya sampai di penghujung acara hari ini. Jadi kita akan sharing apa sih sebenarnya price yang dari tadi udah saya mention beberapa kali selama discussion hari ini. Mungkin untuk penjelasan hadiah seperti apa yang kita offer buat teman-teman partisipan bisa dijelaskan sama Vice President dari PPI Oxford. Jadi bisa mungkin Anne bantu untuk menjelaskan price-nya apa dan mungkin sekalian untuk menutup acara hari ini. Halo semuanya, terima kasih untuk waktunya. Senang banget nih bisa ngobrol-ngobrol banyak karena antusiasmenya tinggi banget.
banget sampai kita tambahin juga 20 menit ya. Untuk pertanyaan-pertanyaannya tenang nanti bakal kita catat, terus nanti juga akan ada resources lebih banyak, jadi jangan lupa pantengin Instagram kita dan juga websitenya. Nah, lalu untuk hadiahnya itu apa? Hadiahnya itu adalah kesempatan dapat mentorship sessions oleh pelajar-pelajar Oxford sekarang. Jadi kita pengen bantu untuk teman-teman, akan terpilih 3 orang, tapi panitia akan approach beberapa orang dulu untuk lihat kesiapan aplikasinya udah sampai mana gitu. Apakah personal statement udah ada, apakah misalnya kerjaannya dengan area studinya itu cocok, itu akan kita lihat, dan juga termasuk dengan pertanyaan-pertanyaan dan komen yang udah teman-teman kasih. Jadi kita akan lihat semuanya secara penuh, secara holistik. Tujuannya kita pengen lebih banyak lagi orang-orang Indonesia yang bisa belajar di University of Oxford. Itu aja sih. Terima kasih untuk waktunya. Semoga bisa ketemu lagi dalam beberapa minggu ke depan karena kita akan banyak acara. Makanya jangan lupa tungguin Instagram kita. Nanti ada acara takeover, ada sesi khusus untuk beasiswa juga, dan lain-lainnya. Mungkin itu aja. Terima kasih semuanya. Sebelum kita akhiri acara hari ini, mungkin kita bisa foto bersama dulu. Buat teman-teman partisipan bisa menyalakan kameranya semua ya, biar rekam semua mukanya. Yang mau manteng di akun Instagram kami, jangan lupa nyalain kameranya. Nanti kita masukin di akun Instagramnya PPI Oxford. Oh, udah tahu belum? Nanti PPI Oxford tuh @PPI Oxford. Silakan di-follow ya. Oke. Yang moto, Ana? Ya, siap ya. 1, 2, 3. Lagi, ini ada banyak halamannya. Ayo teman-teman yang belum kelihatan, siapa tahu nanti jadi kita bisa kenal setahun lagi. 1, 2, 3. Lagi, wah ini ada banyak halamannya. 1. Yang lain ini nggak mau mejeng. 1, 2, 3. Ya, udah. Terima kasih semuanya. Ditunggu kehadirannya. Nggak sabar untuk ketemu ngobrol-ngobrol lagi. Jangan lupa ya, #menuju Oxford di sosial medianya, nanti kita lihat. Makasih banyak juga buat semua teman-teman yang udah meluangkan waktu buat jadi pembicara hari ini. Buat Kezia, Leon, dan Noni, thank you very much for your time. So buat teman-teman juga partisipan yang udah join buat hari ini, dan thank you very much buat yang udah submit question juga. Please tetap pantau Instagram kita, because as I already mentioned, this is only one part of our speaker series. Jadi kita akan punya beberapa series lagi mengenai admission di Oxford. Okay, thank you very much. Have a good time. Bye.